Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan kali ini insyaallah bitaufiqillah wa inayatih kita akan lanjutkan kajian kita tentang beberapa hal penting dari kitab Ushul Sunnah lil Imam Al-Humaydi rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan memulai pembahasan seputar Al-Quran Kalamullah. Qala al-Imam Al-Humaydi rahimahullahu ta'ala wal Qur'anu kalamullah. Sami'tu Sufyan yaqul wal Qur'anu kalamullah wa man qala makhluqun fahuwa mubtadi'un lam nasma' ahadan yaqulu hadha. Al-Imam Al-Humaydi rahimahullah berkata, wal Qur'anu kalamullah, dan Al-Qur'anul Karim adalah kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala, perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Sami'tu Sufyan yaqul, aku mendengar, saya mendengar Sufyan. Sami'tu, saya mendengar, saya yang dimaksud di sini adalah Imam Al-Humaydi rahimahullah. Saya mendengar Sufyan bin Uyainah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Imam Al-Humaydi rahimahullah adalah murid dari Al-Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala. Bahkan beliau termasuk muridnya yang banyak meriwayatkan hadis dari Al-Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala. Yaqul, berkata, saya mendengar Sufyan bin Uyainah yaqul, berkata, wal Qur'anu kalamullah, dan Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala, perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man qala makhluqun fahuwa mubtadi'un, dan barang siapa berkata makhluk, yakni Al-Quran adalah makhluk, fahuwa mubtadi'un, maka dia adalah seorang mubtadi', seorang pelaku bid'ah. Lam nasma' ahadan yaqulu hadza,
kami belum pernah mendengar seorang pun yang mengatakan ini, yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Ini lebih kurangnya makna atau terjemah dari ucapan Al-Imam Al-Humaydi rahimahullahu ta'ala. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Permasalahan atau persoalan yang sedang kita bahas ini berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim yang merupakan Al-Kitab Al-Munazzal ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalul anbiya'i wal mursalin. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia terbaik, Rasul dan Nabi terbaik, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menurunkan Al-Quranul Karim jumlatan wahidatan fis sama'id dunya. Allah menurunkan Al-Quranul Karim secara sekaligus di langit dunia kepada malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian dan Al-Quranul Karim diturunkan jumlatan wahidatan pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran ay jumlatan wahidatan, dalam keadaan sekaligus semuanya, kepada malaikat Jibril, diturunkan di sama'id dunia, di langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Kemudian diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mufarraqan munajjaman, secara berangsur-angsur, tidak sekaligus, akan tetapi sedikit demi sedikit, sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada malaikat Jibril untuk menyampaikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disampaikanlah Al-Quranul Karim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul di Makkah hingga wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Kurang lebih 23 tahun lamanya Al-Quranul Karim diturunkan, diwahyukan oleh Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quranul Karim merupakan asas pedoman hidup umat Islam dan termasuk salah satu dari pusaka, dari dua pusaka yang diwariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka yang kalian tidak akan tersesat, tidak akan menyimpang sepeninggalku nanti, selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, kitab Allah, yakni Al-Quranul Karim, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Al-Quranul Karim, Al-Kitab Al-Mu'azzam, yang merupakan salah satu pedoman
umat Islam yang merupakan hudan linnas, yang merupakan Al-Furqan, hudan linnas, petunjuk bagi seluruh manusia, Al-Furqan yang berfungsi sebagai pembeda antara al-haq dan al-batil, maka haruslah setiap muslim mempunyai i'tiqad yang salim, mempunyai keyakinan yang benar terkait dengan Al-Quranul Karim tersebut. Nah, Al-Quranul Karim kalamullah. Al-Quranul Karim adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah keyakinan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah yang bersandar kepada Al-Quranul Karim, kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ijma' para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, permasalahan Al-Quran kalamullah menjadi pembahasan yang penting untuk diketahui oleh setiap muslim, karena ada kelompok-kelompok yang sesat, yang menyimpang di dalam memahami Al-Quranul Karim tersebut. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, bukan kalamullah. Al-Quran adalah makhluk, bukan kalamullah. Makhluk adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Kalamullah, perkataan Allah, dan Al-Kalam merupakan sifat, bukan makhluk. Al-Kalam adalah sifat min sifatillah. Al-Kalam adalah sifat min sifatillah. Dan para ulama sepakat bahwa Al-Kalam adalah sifat dari sesuatu dan bukan ciptaannya. Oleh karena itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah bersepakat bahwa Al-Quranul Karim adalah kalamullah. Apa dalilnya? Apa dasarnya? Apa hujjahnya bahwa Al-Quran adalah kalamullah? Hujjahnya sangat banyak sekali. Dari Al-Quranul Karim, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dari ijma' para ulama. Adapun dari Al-Quranul Karim, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat At-Taubah ayat 6, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Wa in ahadun minal musyrikin, dan jika salah seorang dari orang-orang musyrik istajaraka, meminta kepadamu perlindungan, jaminan keamanan, fa'ajirhu, maka berilah perlindungan untuknya,
hatta yasma'a kalam Allah, agar atau hingga dia dapat mendengar kalam Allah. Yang dimaksud dengan kalam Allah di sini adalah Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Rasulnya, jika sekiranya ada salah seorang dari kaum musyrikin yang meminta perlindungan kepadamu, wahai Muhammad, berilah perlindungan dia, dengan harapan dia dapat mendengar kalam Allah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Di sini secara jelas, secara tegas Allah Subhanahu wa taala menyebut Al-Qur'anul Karim dengan kalam Allah, menyebut Al-Qur'anul Karim dengan kalam Allah. Berikutnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 75. Afatatma'una ay yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma 'aqaluhu wa hum ya'lamun. Afatatma'una ay yu'minu lakum, apakah kalian berharap agar mereka beriman untuk kalian? Wa qad kana fariqun minhum, dan sungguh sekelompok dari mereka yasma'una kalam Allah, senantiasa mendengar kalam Allah, thumma yuharrifunahu, kemudian memalingkan kalam Allah tersebut, min ba'di ma 'aqaluhu, setelah mereka memahaminya, wa hum ya'lamun, dan mereka benar-benar mengetahui dan mereka benar-benar mengetahuinya. Ini diantara dalil dari Al-Qur'anul Karim yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Adapun hadis Nabi SAW cukup banyak pula. Di antaranya adalah sabda Rasul SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah ta'ala, Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala, dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, fa inna Quraisyan qad mana'uni an uballigha kalam Rabbi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna Quraisyan, maka sungguh orang-orang Quraisy itu qad mana'uni, telah melarang saya, an uballigha, untuk menyampaikan kalam Rabbi, untuk menyampaikan firman Rabbi, untuk menyampaikan perkataan Rabbi, perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini adalah Al-Qur'anul Karim. Dari sini kita mengetahui bahwa Al-Qur'anul Karim adalah kalamullah. Adapun para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, mereka meyakini bahwa Al-Qur'anul Karim adalah kalamullah.
dan tidak ada seorang pun dari mereka yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala, lam nasma' ahadan yaqulu hadza. Kami belum pernah mendengar seorang pun, yakni sebelum kami, yang mengatakan ini, mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Disebutkan pula oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Al-Asma' wa Sifat dari jalan Muhammad bin Ishaq bin Rahuyah an abihi, dari ayahnya, qala fi akhirih, dan di akhirnya ia berkata, qala abi, ayahku berkata, wa qad adraka Amr bin Dinar ajillat ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-badriyyin wal muhajirin wal ansar. Amr bin Dinar telah bertemu, telah berjumpa, telah mendapati ajillat ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang mulia, orang-orang yang terkemuka dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minal badriyin, dari para sahabat yang ikut dalam pertempuran Badar, wal muhajirin wal ansar, dan juga pernah berjumpa dengan pemuka sahabat muhajirin dan ansar, misal Jabir bin Abdullah, seperti sahabat Jabir bin Abdullah, wa Abi Sa'id al-Khudri, wa Abdullah bin Amr, wa Abdullah bin Abbas, wa Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhum, wa ajillat at-tabi'in rahmatullah alaihim. وعلى هذا مضى صدر هذه الأمة لم يختلف على ذلك. Nah, dia sebutkan beberapa nama sahabat, semisal sahabat Abu Sa'id al-Khudri, sahabat Abdullah bin Amr, sahabat Abdullah bin Abbas, sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhum, dan ajillatul tabi'in, para pemuka di kalangan tabi'in rahmatullah alaihim. Wa ala hadza, dan di atas prinsip inilah, prinsip bahwa Al-Quran adalah kalamullah, qad madha sadlu hadhihi ummah, di atas ini mereka berjalan, para pendahulu umat ini dari kalangan para sahabat dan tabi'in. Mereka berada di atas keyakinan bahwa Al-Quran kalamullah, lam yakhtalifu ala dhalika, mereka tidak berselisih dalam hal ini. Dari sini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita mengetahui berdasarkan dalil dari Al-Quranul Karim, dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga ijma' para sahabat, para tabi'in, bahwa Al-Quranul Karim adalah kalamullah, bukan makhluk. Berikutnya kita memasuki pembahasan kalamullah. Kalau tadi terkait dengan Al-Quranul Karim itu sendiri yang merupakan kalamullah, maka kalamullah itu sendiri merupakan sifat dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifatul kalam, sifat berbicara. Sifat berbicara yang tidak sama dengan berbicaranya makhluk. Dan sifat berbicaranya Allah subhanahu wa ta'ala yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi, sesuai dengan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak serupa dengan perkataan makhluknya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada
yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mendengar dan Maha melihat. Nah, kalamullah yang merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala termasuk sifat yang thabitah lillah Subhanahu wa taala. Sifat yang thabitah, yang tetap, yang merupakan benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping tadi kita sudah mengetahui kata kalamullah yang terdapat di dalam beberapa ayat dari Al-Quranul Karim, hatta yasma'a kalamullah dan yang semisalnya, maka di dalam Al-Quranul Karim Allah juga berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat kalam, sifat berbicara yang yaliqu bi'azamatihi wa izzatihi subhanahu wa ta'ala, yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi Musa alaihissalam mendapatkan gelaran Kalimur Rahman, mendapatkan gelaran Kalimur Rahman. Kalim bermakna al-mukallam. Kalimur Rahman yaitu seorang nabi yang diajak berbicara secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan salah satu di antara banyak dalil bahwa sifatul kalam merupakan salah satu dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan al-kalam bagi Allah Subhanahu wa taala tidaklah terbatasi dengan Al-Quran saja. Al-kalam bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat berbicara bagi Allah Subhanahu wa ta'ala sangatlah luas. Allah Subhanahu wa ta'ala maha berbicara kapan saja Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak, dan kepada siapa saja Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk berbicara. Di antara kalamullah adalah Al-Quranul Karim. Di antara kalamullah adalah Al-Quranul Karim. Jadi al-kalam bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu luas. Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara kepada para malaikatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa ta'ala maha berbicara kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki, kapan saja Allah Subhanahu wa ta'ala menghendakinya. Sedangkan Al-Quranul Karim bagian dari kalamullah. Al-Quranul Karim bagian dari kalamullah, termasuk dari kalamullah, dan bukan satu-satunya kalamullah. Ini penting untuk dipahami, bahwa Al-Quranul Karim bagian atau termasuk dari kalamullah dan bukan satu-satunya kalamullah. Nah, sifat al-kalam merupakan sifat yang thabitah sebagaimana yang kita telah ketahui tadi. Sifat thabitah lillahi subhanahu wa ta'ala. Ayat Al-Quran, sunnah nabawiyah
sebagai hujjah bahwa sifatul kalam thabitatun lillahi subhanahu wa ta'ala. Nah, maka mengapa orang-orang tersesat dalam permasalahan ini, menyimpang dalam permasalahan Al-Quranul Karim? Mereka tidak mengatakan Al-Quranul Karim adalah kalamullah, akan tetapi mengatakan Al-Quran adalah makhluk dan perkataan-perkataan yang lain, karena mereka tidak kembali kepada Al-Quranul Karim, tidak kembali kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak kembali kepada fahmu salaf di hadhil ummah. Kalaulah mereka merujuk kepada Al-Quranul Karim, maka akan mendapatkan dalil secara sahih, secara jelas bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Hatta yasma'a kalamullah, ay Al-Quranul Karim. Ketika merujuk kepada hadis Nabi, juga akan mendapatkan dalil yang sharih bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Demikian pula jika merujuk kepada fahmu salafi hadhil ummah, pemahaman pendahulu umat ini, para sahabat, para tabi'in, maka akan mengetahui bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Dari sini sangat penting sebagai suatu hal yang daruri dalam setiap permasalahan agama untuk kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kembali kepada fahmu salafi hadhil ummah, pemahaman pendahulu umat ini, pemahaman as-salafus salih. Karena apabila tidak berada di atas ini, maka akan menyimpang, akan sesat, akan menyeleweng dari siratal mustaqim. Nah, di antara kelompok sesat dalam permasalahan Al-Quranul Karim yang tidak mengatakan bahwa Al-Quran kalamullah adalah kelompok Al-Jahmiyah dan juga kelompok Al-Mu'tazilah. Demikian pula kelompok Al-Asy'ariyah. Apa sebabnya? Sebabnya tadi telah disebutkan. Mereka tidak kembali kepada Al-Quran was sunnah, dan tidak kembali kepada fahmu salaf hadhil ummah. Baik, apa yang menyebabkan mereka berkata bahwa Al-Quran adalah makhluk, bukan kalamullah? Yang menyebabkan mereka berkeyakinan bahwa Al-Quran adalah makhluk, bukan kalamullah, adalah karena mereka menafikan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak beriman, tidak menetapkan sifat kalam lillahi Subhanahu wa ta'ala. Kelompok Jahmiyah, mereka mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelompok Jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ada, tetapi tidak punya nama dan tidak punya sifat. Ini kelompok Jahmiyah yang biasa disebut dengan kelompok Mu'attilah. Walaupun Mu'attilah masih terbagi-bagi lagi, dan yang paling parahnya adalah kelompok Jahmiyah yang menafikan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mereka menafikan nama-nama Allah, meniadakan nama-nama Allah, padahal Allah menyatakan di dalam Al-Quranul Karim, walillahil asma'ul husna. Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai nama-nama yang baik. Di dalam surat Al-Fatihah terdapat beberapa nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Lafzul jalalah Allah, Bismillahirrahmanirrahim, lafzul jalalah Allah, kemudian Ar-Rahman, kemudian Ar-Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rabb, termasuk nama Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang lainnya. Belum lagi di surat-surat Al-Quran yang cukup banyak disebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang Jahmiyah, mereka tidak meyakini itu semua. Allah tidak punya nama dan Allah tidak punya sifat. Apa alasan mereka? Alasan mereka adalah kalau Allah mempunyai nama dan punya sifat, berarti kita menyamakannya dengan makhluk. Syirik berarti. Nah, inilah ketika berpikirnya dengan akalnya, memahami agama dengan akal, dengan rasio, tidak dengan adillah minal kitab was sunnah wa fahmi salafi hadhihi al-ummah. Meyakini kalau menetapkan nama-nama Allah dan sifatnya berarti sama dengan makhluk yang punya nama dan punya sifat. Kalau menetapkannya berarti syirik. Padahal tidak demikian pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau adalah manusia yang paling beriman dan paling mengerti tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, para ulama mengkafirkan kelompok Jahmiyah ini. Para ulama mengkafirkan kelompok Jahmiyah karena hakikatnya mereka ya'budu adaman, ya'buduna adaman, menyembah sesuatu yang tidak ada. Nama tidak ada, sifat tidak ada, maka berarti sesuatu tidak ada, tidak ada wujudnya. Terlebih lagi ketika mereka meniadakan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk diantaranya sifat al-kalam. Allah menetapkannya di dalam Al-Quranul Karim, Rasulullah menetapkannya di dalam hadis-hadisnya, sementara mereka mengatakan bahwa semua itu tidak ada. Kemudian kelompok yang berikutnya adalah Al-Mu'tazilah, yang sama mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, yang sama mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Sebabnya pun hampir sama dengan Jahmiyah. Kalau Jahmiyah, mereka meniadakan asma'ullah wa sifatuhu, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Sedangkan Mu'tazilah, mereka menetapkan nama-nama Allah, tetapi tidak meyakini sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Menetapkan nama-nama Allah, tetapi tidak menetapkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga menurut Mu'tazilah, Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai nama Al-Basir, yang maha melihat, Al-Basir, tetapi tidak punya sifat melihat, tidak melihat. Al-Alim, nama saja, sebatas nama saja, tetapi tidak punya sifat ilmu, tidak punya sifat mengetahui, dan seterusnya.
Nah, berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka menetapkan semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan meyakini bahwa setiap nama dari nama-nama Allah maka mengandung sifat. Setiap nama dari nama-nama Allah maka mengandung sifat. Ketika Allah mempunyai nama Al-Basir, yang maha melihat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat Al-Basar, sifat melihat. Sifat melihat yang tidak sama dengan penglihatan makhluknya. Penglihatan yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula As-Sami', Al-Alim, dan nama-nama lain dari Al-Asma'ul Husna, semua mengandung sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan merupakan faidah ma'rufah, faidah yang masyhur di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa setiap nama-nama Allah mengandung sifat. Tetapi tidak setiap sifat Allah diambil dari sifat-sifat itu nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena untuk menetapkan nama-nama Allah sifatnya tauqifiyah, sifatnya harus berdasarkan nas dari Al-Quran ataupun Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quranul Karim, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin, mereka mempunyai makar dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga mempunyai makar. Wallahu khairul makirin, dan Allah adalah zat yang maha hebat dalam permasalahan makar. Di sini ada sifat al-makr bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menetapkan untuk dirinya sifat makar. Namun tentu makar Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan makar makhluknya. Makar Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat makar, tetapi tidak mempunyai nama al-makir. Karena tidak setiap sifat Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian bisa dijadikan nama darinya, nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Fa'ala kulli hal, bahwa kelompok Mu'tazilah yang merupakan pengikut Wasil bin Atha yang telah menyimpang dari jalan kebenaran, mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Karena mereka meniadakan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga sifat-sifat yang lainnya, semuanya tidak ditetapkan oleh orang-orang Mu'tazilah. Allah mempunyai nama-nama tetapi tidak mempunyai sifat sama sekali. Nah, para ulama ridwanullah alaihim ajma'in dalam ucapan mereka yang masyhur mengatakan, barang siapa yang berkata Al-Quran makhluk, fahuwa kafir, maka dia kafir. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, fahuwa kafir, maka dia kafir. Nah, mengapa demikian?
Mengapa dikatakan kafir oleh para ulama? Karena telah menghilangkan sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat al-kalam. Telah melakukan perbuatan yang sangat besar ketika menghilangkan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala, yang maknanya Allah Subhanahu wa taala bisu, tidak berbicara. Ta'ala Allah 'uluwan kabira. Maha mulia dan maha tinggi Allah Subhanahu wa taala amma yasifun, dari apa yang mereka sifati. Konsekuensi dari mengatakan Al-Quran itu makhluk adalah menilai bahwa Allah Subhanahu wa taala bisu, tidak berbicara. Suatu akhlak yang jelek sekali terhadap Rabbul Alamin, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu para ulama mengatakan, barang siapa yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, fahuwa kafir, maka dia kafir. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat di sini perkataan Al-Imam Sufyan bin Uyainah, "Wa man qala makhluqun fahuwa mubtadi'un. Wa man qala makhluqun fahuwa mubtadi'un. Lan nasma' ahadan yaqulu hadza." Barang siapa yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, maka dia seorang mubtadi'. Kami belum pernah mendengar dari seorang pun yang mengatakan ini. Apakah ada pertentangan antara ucapan Al-Imam Ibnu Uyainah rahimahullah, Sufyan bin Uyainah rahimahullah taala di sini, dengan ucapan para ulama yang lain yang mengatakan barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk bahwa kafir? Jawabannya adalah tidak ada pertentangan. Mengapa tidak ada pertentangan? Naam, karena Al-Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah sedang menjelaskan kronologi tentang Al-Quran kalam Allah. Beliau sampaikan bahwa beliau tidak pernah mendengar seorang pun dari guru-guru beliau dan juga generasi sebelumnya, generasi tabi'in, generasi sahabat, belum pernah dari mereka yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Maka seorang yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, berarti dia seorang yang mengada-ngadakan sesuatu yang baru dalam agama ini, yang disebut dengan mubtadi'. Maka makna mubtadi' di sini pada lafaz atau ucapan Al-Imam Sufyan bin Uyainah adalah seorang yang mengada-adakan sesuatu yang baru dalam agama ini, yang sebelumnya tidak ada, baik dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun para sahabatnya ataupun para tabi'in. Dari sini ucapan mubtadi' maknanya adalah seorang yang mengada-adakan sesuatu yang baru, yang sebelumnya tidak ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, juga di zaman para tabi'in. Adapun hukum orang yang mengatakan bahwa Al-Quranul Karim adalah makhluk, maka kafir. Kalau dikatakan bahwa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk adalah orang yang kafir, lalu mengapa Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala yang ketika itu beliau ditangkap, dipenjara, disiksa karena mengatakan Al-Quran kalam Allah,
Siapa yang menangkap? Yang menangkap adalah khalifah di masa itu. Mulai dari masa Al-Ma'mun sudah ditangkap oleh Imam Ahmad rahimahullah. Al-Ma'mun salah seorang khalifah Bani Abbasiyah yang sangat terpengaruh dengan orang-orang Mu'tazilah, Jahmiyah di masa itu. Al-Ma'mun dikenal sebagai seorang yang cerdas, yang pandai. Sejak kecil sudah menghafal Al-Quran. Dan senang membaca buku-buku yang berasal dari orang-orang kufar, dari buku-buku Yunani dan yang semisalnya. Bahkan memerintahkan agar diterjemahkan buku-buku itu ke dalam bahasa Arab untuk dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Nah, dari situlah pintu Al-Balal terbuka ketika yang mengiringi, yang mengitari beliau adalah ulama usul, orang-orang yang dikenal berilmu tetapi jelek dalam ilmunya, tidak berada di atas manhaj as-salafus salih. Akhirnya Al-Ma'mun terbawa kepada keyakinan Al-Quran adalah makhluk, bukan kalamullah. Tidak sampai di situ, Al-Ma'mun memerintahkan agar keyakinan ini dijadikan sebagai kurikulum dalam majlis-majlis ilmu. Dan yang menentang dari para ulama tidak mau mengatakan Al-Quran adalah makhluk, ditangkap dan bila perlu dibunuh. Suasananya sangat mencekam, sangat menegangkan ketika itu. Urusannya dengan pedang, tangkap, dibunuh. Al-Imam Ahmad rahimahullah tetap tegar kokoh di atas akidah bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Al-Ma'mun meninggal, digantikan oleh Al-Mu'tasim, Al-Mu'tasim billah. Juga demikian, benar-benar mendukung prinsip bahwa Al-Quran adalah makhluk, bukan kalamullah. Hingga Al-Mu'tasim billah meninggal, diganti oleh Al-Wathiq, Al-Wathiq billah. Juga demikian, 3 khalifah secara berurutan mereka memenjara Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, menyiksa Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala karena mengatakan bahwa Al-Quran kalamullah wa laysa bimakhluk. Tetap sabar Imam Ahmad rahimahullah. Disebutkan dalam biografi beliau rahimahullahu ta'ala, ketika beliau disiksa, beliau dalam keadaan shaim, dalam keadaan puasa, dipukul dengan pukulan yang sangat kuat sekali, sampai-sampai digambarkan bila pukulan itu dihantamkan kepada gajah yang besar dan kuat, niscaya gajah itu akan tersungkur. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala tetap sabit di atas prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah hingga beliau pingsan. Kemudian sadar lagi
ditalqin untuk mengucapkan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, tetap beliau mengatakan Al-Quran kalamullah laisa bimakhluk. Ketika di penjara, kaum muslimin menjenguk beliau dan mengajak untuk meminta fatwa kepada Imam Ahmad rahimahullah agar mereka memberontak kepada pemerintah, karena kondisi pemerintahnya sudah seperti itu. Namun Imam Ahmad rahimahullah membimbing mereka untuk bersabar. Dan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala tidak mengkafirkan Al-Ma'mun, tidak mengkafirkan Al-Mu'tasim, dan tidak mengkafirkan Al-Wathiq. Apakah ada pertentangan antara ucapan orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk kafir, namun secara prakteknya Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Wathiq tidak dikafirkan? Maka jawabannya tidak ada pertentangan. Karena dalam kaidah Ahlussunnah wal Jamaah terkait dengan masalah takfir yang nanti insyaallah kita akan pelajarinya, masalah mengkafirkan, maka ada takfir yang sifatnya sifatnya mutlak, yang sifatnya umum, dan ada takfir yang sifatnya muayyan untuk orang tertentu. Kalau ucapan yang sifatnya umum, maka tidak mengapa. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, kafir. Ini at-takfir yang sifatnya umum. Akan tetapi jika berhubungan dengan person tertentu, orang per orang, maka dalam prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, qadhiyatut takfir haruslah ditegakkan hujjah kepadanya, hingga betul-betul memahami masalah tersebut dengan baik, dan tidak ada lagi penghalang-penghalang, tidak ada lagi al-mawani', penghalang-penghalang untuk dikafirkan. Maka dari itu, di sini merupakan permasalahan penting bahwa orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, kita katakan sebagai orang kafir jika sifatnya umum, tidak menunjuk orang tertentu. Siapa saja, barang siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir, sebagaimana ucapan para ulama a'immatus sunnah. Namun apabila berhubungan dengan person-person tertentu, orang-orang tertentu, maka harus ada iqamatul hujjah. Harus ada iqamatul hujjah dari orang-orang yang memang mempunyai kafa'ah, mempunyai kecukupan dan kecakapan ilmu untuk bisa memberikan bayan, memberikan keterangan, sehingga tidak ada lagi syubhat-syubhat yang masih ada pada orang tersebut. Apabila sudah dirasa telah tersampaikan semuanya dan tidak ada penghalang-penghalang lagi, maka barulah orang itu secara ta'yin bisa dikatakan sebagai orang kafir. Dan ini pun tentu bukan tugas sembarang orang. Tidak semua orang bisa melakukan yang seperti ini. Akan tetapi orang-orang tertentu
dari ahlul ilm yang memang mereka orang-orang yang berhak untuk memberikan vonis-vonis yang semacam itu. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Fa'ala kulli hal, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Al-Quran kalamullah. Salah satu prinsip penting, aslun min usulis sunnah, yang tidak sedikit dari al-firaqud dhallah, kelompok-kelompok sesat, terjatuh dalam kesesatan tidak sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. ثم قال الإمام الحميدي رحمه الله تعالى: وسمعت سفيان يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فقال له أخوه إبراهيم ابن عيينة: يا أبا محمد لا تقل ينقص. فغضب وقال: اسكت يا صبي، بل حتى لا يبقى منه شيء. Al-Imam Al-Humaydi rahimahullahu ta'ala berkata, wa sami'tu Sufyan, dan aku mendengar Sufyan berkata. Sufyan yang dimaksud di sini adalah Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala. Al-imanu qawlun wa amalun. Al-iman adalah qaulun wa amalun, ucapan dan amalan, terdiri dari ucapan dan amalan. Ini pun sudah kita bahas sesungguhnya pada pertemuan sebelumnya. Al-Imam Al-Humaydi rahimahullah membawakan hal ini min babil ta'kid, untuk mengingatkan kembali bahwa orang-orang yang tidak mengikuti jalan para sahabat dan tidak mengatakan Al-Quran sebagai kalamullah, maka mereka menyimpang dalam permasalahan iman. Nah, al-imanu qaulun wa amal. Iman terdiri dari ucapan dan juga perbuatan. Rasulullah SAW bersabda, al-iman bid'un wa sittun atau bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 60 sekian atau 70 sekian cabang. A'laha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq. Yang paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Para ulama mengambil pelajaran dari hadis ini dan menjadikannya sebagai dalil bahwa iman itu qaulun wa amal. Al-iman qaulun diambil dari ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa'alaha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tingginya dari iman adalah ucapan la ilaha illallah, qaul, ucapan la ilaha illallah, yang merupakan cabang dari iman. Berarti iman terdiri dari qaul. Dan qauluhu imatatul adha 'anil tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini bentuknya adalah amalan. Seorang melihat sesuatu yang mengganggu di jalan, kemudian dia ambil, dia singkirkan. Ini amalan, perbuatan. Maka al-iman qaulun wa amalun, yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, bertambah karena ketaatan
dan berkurang karena kemaksiatan. Faqala lahu akhuhu Ibrahim bin Uyainah, maka berkata saudaranya, saudara dari Al-Imam Sufyan bin Uyainah, berkata kepada beliau, saudaranya ini bernama Ibrahim bin Uyainah. Imam Ibrahim bin Uyainah yang merupakan saudara dari Al-Imam Sufyan bin Uyainah menegur kakaknya, menegur abangnya Sufyan bin Uyainah, seraya mengatakan, ya Aba Muhammad, wahai Abu Muhammad, la taqul yanqus, jangan kamu katakan yanqus, iman itu turun. Katakan naik saja, tapi jangan katakan turun. Faqadiba, maka Al-Imam Sufyan bin Uyainah marah. Wa qala uskut ya sabi, diamlah kamu wahai anak kecil. Bal hatta la yabqa minhu syai'un, bahkan iman itu bisa berkurang hingga tidak tersisa darinya sesuatu pun. Iman itu bisa berkurang hingga tidak tersisa minhu ay min dzalikal iman syai' sedikit pun. Ini sesungguhnya sebagai taukid, sebagai takkid, penegasan terhadap apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu berkaitan dengan al-iman qaulun wa amal yazidu wa yanqus. ثم قال الإمام الحميدي رحمه الله تعالى والإقرار بالرؤية بعد الموت والإقرار بالرؤية بعد الموت. Al-Imam Al-Humaydi rahimahullah berkata, wal iqraru birru'yati ba'dal maut. Nah, yakni termasuk dari usul ahli sunnah wal jamaah al-iqrar. Al-iqrar mengakui, meyakini birru'yah, ay birru'yatillah subhanahu wa ta'ala. Birru'yah maksudnya adalah melihat. Melihat siapa? Melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan melihat Allah subhanahu wa ta'ala? Ba'dal maut, setelah kematian. Maksudnya adalah fil akhirah, di hari kiamat nanti. Permasalahan ru'yatullah, melihat Allah subhanahu wa ta'ala di yaumul qiyamah, melihat Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti, merupakan permasalahan yang penting untuk diketahui oleh setiap muslim. Dikatakan penting karena adanya orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang sesat dalam permasalahan ini, sehingga menjadi kelompok tertentu yang mereka mengingkari ru'yatullah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang Mu'tazilah dan yang semisalnya mengingkari ru'yatullah, mengingkari melihat Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Padahal ru'yatullah subhanahu wa ta'ala merupakan permasalahan yang telah disebutkan di dalam Al-Quranul Karim dan disebutkan di dalam sunnah Rasulullah SAW. Sesuatu yang hakikatnya jelas apabila merujuk kepada Al-Quranul Karim, merujuk kepada sunnah Rasulullah SAW, dan merujuk kepada fahmu salafi hadhil ummah, pemahaman as-salafus salih. Dan yang dimaksud dengan ru'yah di sini, melihat Allah ayanan,
melihat Allah dengan mata kepala, melihat Allah secara langsung. Orang sini apa? Mata kepala? Nah, melihat secara langsung, bukan melihat dalam mimpi, bukan juga melihat dalam hati, menghayal, tidak, tetapi betul-betul dilihat secara langsung. Nah, dalil yang menunjukkan ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Qiyamah ayat 22 dan 23, ketika menyebutkan ahlul iman, orang-orang yang beriman. Allah berfirman, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri. Nadhirah, tampak senang, wajahnya berseri, indah. Ila rabbiha nadhirah. Ila rabbiha, kepada Rabbnya, nadhirah, dia melihat. Di sini disebutkan dalam surat Al-Qiyamah ayat 22 dan 23 bahwa wajah-wajah yang berseri-seri itu kemudian melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika disebutkan fi'il nadhara kemudian muta'addi bi ila, ada ilanya, karena ada bahasa Arab itu ada yang langsung, ada yang disertai dengan huruf tertentu. Di sini ada ila rabbiha nadhirah, nadhara ila, melihat kepada. Dalam bahasa Arab ini mengandung makna benar-benar melihat secara langsung, melihat secara langsung. Nah, ini adalah salah satu dalil dari Al-Quran bahwa di hari kiamat Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan kepada orang-orang yang beriman, yang wajahnya berseri-seri, untuk melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Yunus ayat 26, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang ahsanu, yang telah berbuat ihsan di dunia ini, yang telah melakukan kebajikan yang banyak, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, bertakarruf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi mereka al-husna. Al-husna wahiyal jannah. Al-husna adalah al-jannah. Wa ziyadah, dan ada lagi tambahannya. Para ulama menjelaskan bahwa az-ziyadah di sini, tambahan di sini adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mengatakan seperti ini? Yang mengatakan seperti ini adalah para ulama yang mereka mengambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari hadis Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannah," jika penduduk al-jannah sudah masuk ke dalam al-jannah, qala yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, Nabi bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
kepada ahlul jannah, turiduna syai'an azidukum, apakah kalian mau untuk aku tambahkan kepada kalian, aku tambahkan nikmat kepada kalian? Fayaquluna alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilna al-jannata wa tunjina minan nar. Ahlul jannah mengatakan, bukankah kamu ya Allah telah menjadikan wajah-wajah kami berseri-seri? Bukankah kami telah dimasukkan ke dalam al-jannah dan telah diselamatkan dari an-nar? Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala yakshiful hijab, Allah subhanahu wa ta'ala menyingkap hijab darinya. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nazari ila rabbihim, maka tidak ada bagi ahlul jannah mendapatkan sesuatu yang lebih mereka senangi, yang lebih mereka cintai daripada melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat, yaumul akhir, benar-benar akan dilihat oleh siapa saja yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan pemahaman yang salim, pemahaman yang benar, yang telah disepakati oleh a'immatul Islam. Tidak seperti ahlul bid'ah wa dhalal dari kalangan Mu'tazilah dan yang semisalnya. Mereka menafikan, meniadakan ru'yatullah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, anna nasan qalu ya Rasulullah hal nara rabbana yawmal qiyamah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal tudarruna fi ru'yatil qamari lailatal badri, qalu la ya Rasulullah, qala hal tudarruna fi syamsi laysa dunaha sahab, qalu la ya Rasulullah, qala fa innakum tarawnahu kadzalika yajma'u Allahu an-nasa yawmal qiyamah fayaqulu man kana ya'budu syai'an falyattabi'hu ila akhir hadis. Kata sahabat Abu Hurairah, anna nasan, bahwa orang-orang ketika itu ada yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal nara rabbana yawmal qiyamah, apakah kita ini nanti dapat melihat Rabb kita Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat? Pertanyaannya jelas, apakah nanti di hari kiamat kita bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hal tudarruna fi ru'yatil qamari lailatul badri, apakah kamu sukar untuk melihat bulan Lailatul Badr pada malam bulan purnama? Qalu la ya Rasulullah, tidak wahai Rasulullah, bulan pada tanggal 15 bulan purnama semua orang bisa melihatnya dengan mudah, bisa melihatnya di mana saja, tidak berdesak-desakan, di mana saja, di tempat mana saja, masing-masing bisa melihatnya. Qala hal tubaruna fi syamsi laysa dunaha sahab, apakah kamu
kesulitan, sukar untuk melihat matahari yang tidak terhalang sedikit pun oleh awan, matahari yang terang benderang, tidak ada sedikit pun awan yang menghalanginya, apakah sulit untuk sukar untuk melihatnya? Qalu la ya Rasulullah. Mereka menjawab, tidak wahai Rasulullah. Qala fa innakum tarawnahu kadzalika. Maka sesungguhnya kalian semua nanti akan melihat Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Para ulama menjelaskan kadzalika, at-tashbih di sini, ucapan Rasul kadzalika seperti itu, bukan menyerupakan Allah dengan bulan dan matahari. Karena laisa kamitslihi syai', Allah tidak serupa dengan sesuatu pun dari makhluknya. Akan tetapi yang dimaksud dengan kadzalika seperti itu adalah keadaan atau kondisi ketika melihatnya. Jadi yang sama adalah halul ru'ya, bukan halul mar'i. Halul ru'ya, keadaan ketika melihatnya, dengan mudah akan bisa melihat, bukan keadaan yang dilihat. Jadi at-tashbih di sini kesamaan dalam hal cara melihatnya. Nanti di hari kiamat kalian pun tidak kesulitan di dalam melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah menjelaskan, yajma'ullahu an-nasa yawmal qiyamah. Pada hari itu, pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan manusia semuanya. Fayaqul, kemudian Allah berkata, man kana ya'budu syai'an falyattabi'hu. Barang siapa yang beribadah kepada sesuatu, maka hendaknya mengikuti sesuatu yang diibadah itu. Al-Hadits. Asy-syahid di sini bahwa hadis yang mulia ini sebagai nassun sharihun, nas yang sharih, yang jelas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam fi itsbati ru'yatil mu'minina rabbahum yaumil qiyamah, tentang penetapan kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah afdalul anbiya'i wal mursalin, adalah a'lamul khalq bi muradillahi azza wa jalla. Beliau adalah manusia atau makhluk yang paling mengetahui tentang apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayatnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang permasalahan ru'yah dan Rasulullah SAW menjelaskannya, maka Rasulullah SAW adalah orang yang paling memahami muradullah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari sini penting untuk kita ketahui bersama bahwa ru'yatullah yang diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah adalah yaumul qiyamah. Adapun dalam kehidupan dunia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengizinkan makhluknya untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihikmatin arada Allah Subhanahu wa ta'ala, dikarenakan hikmah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang berpijak di atas bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam,
termasuk dalam permasalahan ru'yatullah yaumil qiyamah, yang dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam al-jannah dan memberikan az-ziyadah, kenikmatan yang paling nikmat di dalam al-jannah, yaitu ru'yatu wajhillah subhanahu wa ta'ala, melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Untuk sementara kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita istirahat sejenak. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.